Kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan ini masih menyisakan begitu banyak pertanyaan dan juga kejanggalan. Mengapa Arya ini bisa ditemukan dalam kondisi kepala terlilit lakban dan juga tubuh terbungkus dengan selimut? Kasus kematian ini masih menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Pihak kepolisian masih belum menemukan jawaban dari penyebab kematian dari Arya. Dan saat ini tim Fakta akan bergerak menuju ke tempat indekos dari Arya Daru. Kita akan lihat seperti apa sebetulnya lokasinya, dan mungkin kita juga bisa mendapatkan informasi dari orang-orang yang ada di sekitar sana. Saat ini kami sudah berada di daerah Menteng, Jakarta Pusat, dan kita sudah dekat. Kita akan menuju ke tempat indekos dari Arya. Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Kita sudah dekat ya, kita sudah berada di Jalan Gondang Dia Kecil, tempat indekos dari Arya. Masih masuk lagi ke dalam. Depan situ ya Bang, berhenti di situ ya. Saat ini saya sudah sampai pemirsa. Ini adalah tempat indekos dari Arya Daru Pangayunan. Kita akan coba masuk untuk minta izin masuk ke dalam. Tampaknya tidak ada penjaga di sekitar sini. Jadi kita mungkin bisa langsung masuk. Di depan sini ada toko vape. Kita bisa masuk ya, toko rokok elektrik. Permisi, Mas, izin. Iya. Izin sebelumnya, Mas. Saya Tanti dari Fakta TV One. Iya. Mau izin masuk untuk lihat Gondia Gesosnya, bisa nggak ya? Wah, kalau itu harus ada aksesnya sih, Kak. Oh, harus ada akses. Kalau penjaganya bisa ditemuin? Penjaganya belum. Biasanya ada? Belum kelihatan ada. Oh, belum kelihatan. Tapi biasanya datang jam berapa ya, Mas? Kalau itu kurang tahu, Kak. Makasih ya, Mas. Sayangnya kita tidak bisa untuk mengakses ke dalam ya pemirsa, karena masih belum ada penjaganya di sini. Ya pemirsa, meskipun kita tidak bisa masuk ke dalam untuk melihat langsung seperti apa situasinya di dalam, tapi kami bisa melihat kondisi di dalam ini dari luar, karena di sini hanya ada teralis yang bisa melihat ke arah dalam ya. Kita bisa melihat langsung ke arah dalam. Kalau Anda lihat pemirsa, saya bisa tunjukkan di kamar nomor 3, dihitung dari depan, artinya kamar paling ujung. Di situ masih tampak dipasang garis kuning kepolisian. Inilah merupakan kamar dari Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang ditemukan tewas pada hari Selasa lalu. Nah, saya bisa tunjukkan pada Anda pemirsa, di situ ada 2 CCTV yang berada di lorong jalan ini. Satu mengarah ke arah taman dan satu lagi persis mengarah ke lorong. Artinya memperlihatkan kamar Arya, kemudian 2 kamar di depannya. Dan CCTV itulah yang merekam seluruh aktivitas Arya sebelum akhirnya ditemukan tewas meninggal dunia. Di sekitar pukul 11:30 ini terekam juga di kamera CCTV, Arya Daru ini tampak keluar dari kamar indekosnya. Setelah membuang sampah, Arya ini diketahui kembali lagi masuk ke dalam sini, tampak juga melewati lorong yang sama dan kemudian masuk ke kamarnya. Itu adalah kali terakhir visual yang terekam aktivitas dari Arya Daru di luar kamarnya. Nah, menurut keterangan dari istrinya, dia meminta untuk penjaga kos beberapa kali mengecek. Ini karena istrinya merasa khawatir, sebab Arya Daru ini memiliki kebiasaan setiap hari selalu melakukan video call bersama dengan istri dan juga anak-anaknya, baik sebelum tidur dan juga setelah bangun pagi. Namun karena tidak ada sama sekali kabar dari Arya, istrinya ini merasa khawatir dan kemudian meminta penjaga kos untuk melakukan pengecekan. Hingga akhirnya pemirsa, di pengecekan sekitar pukul 7:30
Ini penjaga kos akhirnya karena tidak ada jawaban dari dalam melakukan pembukaan paksa ya, membuka paksa pintu indekos area bersama dengan satu orang lainnya, dan disitulah mereka menemukan jasad dari Arya yang sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi kepala terlilit lakban berwarna kuning dan juga tubuh yang tertutup dengan selimut. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada juga barang yang hilang dari kamar kosan dia, dan hingga saat ini masih belum diketahui apa penyebab kematian ini, masih dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi ada satu hal yang menarik pemirsa, kalau kita lihat, kita perhatikan rekaman CCTV yang beredar di publik ya, beredar di media sosial, ini ada yang menarik karena CCTV yang tampak pada malam hari, rekaman CCTV di malam hari, ini menunjukkan adanya area blind spot. Artinya baik jendela maupun pintu dari area ini tidak terlihat dari CCTV yang tampak di malam hari. Namun di pagi harinya, CCTV ini tampak menunjukkan bagian yang jelas dari kamar Arya. Tidak ada lagi blind spot di sana, tampak terlihat jelas jendela dan juga pintu yang mengarah langsung ke CCTV. Sampai sejauh ini kita masih berusaha untuk mencari informasi. Sayangnya masih belum ada orang yang kami temui di sini pemirsa. Kalau kita lihat juga kondisinya di sana tidak tampak ada penghuni di antara kamar-kamar yang ada di sini, di sekitar sini. Kita temukan fakta selanjutnya. Bersama kami saat ini sudah ada Kasubit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak. Selamat sore. Sore Mbak. Iya, selamat sore Pak Ronald. Ini tentu kita ke sini masih sama ingin menanyakan begitu ya, bagaimana perkembangan lanjutan dari penyelidikan yang dilakukan terhadap kasus kematian diplomat muda Arya Darwi. Ya, kami menyampaikan bahwa tim penyelidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya meminta waktu, ya, karena memang membutuhkan waktu yang agak lebih lama, di mana masih menunggu hasil dari laboratorium forensik tentang pemeriksaan bagian organ tubuh dalam, ya, untuk mengetahui penyebab kematian dari korban inisial ADP. Hari Minggu kemarin, itu tim psikologi forensik itu sudah melakukan pendalaman, pemeriksaan, ya, otopsi forensik namanya, untuk menggali, kemudian untuk mencari tahu, ya, secara keilmuan psikologi forensik, ya, untuk mendukung data dari laboratorium forensik ini, karena memang pemeriksaan dari laboratorium forensik ini memang membutuhkan waktu minimal, ini minimal loh Mbak, itu 2 minggu. Itu yang membuat kita masih menunggu. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa Pak? Hingga saat ini ada 5 saksi yang sudah diperiksa oleh penyelidik, ya. Jadi dari 5 saksi itu, yang pertama saya bacakan inisial VD, ya, itu rekan kerja dari korban ADP, kemudian Yang saat itu ikut menemukan bersama dengan penjaga? ada juga inisial S, ya, yang merupakan penjaga kos dan saksi yang pertama kali menemukan korban sudah tidak bernyawa di dalam kamar, ya. Kemudian inisial DMS, ya, rekan kerja dari korban ADP juga. Selanjutnya inisial FM, itu rekan tetangga kos, tetangga kamar kos ADP. Dan yang terakhir MAP, itu merupakan istri dari korban ADP. Terkait dengan pemeriksaan CCTV Pak, apakah sudah ada juga hasilnya? Karena kalau yang beredar di media sosial ini kan CCTV sempat ramai gitu ya dibicarakan, karena angle-nya CCTV malam dengan CCTV pada pagi hari ketika ditemukan jasadnya ini berbeda begitu. Sempat tidak tampak kamar, jendela dan juga pintu dari ADP. Apakah ada juga konfirmasinya terkait hal ini? Penyelidik pasti akan mencari dan mengumpulkan segala sesuatu, bahan keterangan, alat bukti,
serta barang bukti yang ada di TKP dan seputaran TKP yang mungkin ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Nanti dari semua alat bukti tersebut, dari semua keterangan saksi tersebut dipersesuaikan, ya, dipersesuaikan hingga ketemulah apa penyebabnya, bagaimana cara matinya, dan kenapa bisa terjadi seperti itu. Satu lagi mungkin Pak Kasubit Penmas, ini dari seluruh pemeriksaan yang dilakukan, apakah kepolisian ini sudah mengerucut ke satu penyebab ya? Karena kita tahu ada beberapa penyebab, kemungkinan ada bunuh diri, bisa jadi pembunuhan, bisa jadi kecelakaan atau dan lain sebagainya. Tapi apakah sudah ada mengerucut satu sebab yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Ya, dalam hal melakukan penyelidikan untuk menemukan apakah ini pidana atau bukan, ya kan? Itu kita tidak bisa berpersepsi. Semua keterangan, semua alat bukti, keterangan ahli, ya, kemudian surat petunjuk dan lain-lain itu nanti akan disatukan. Tadi sudah kami sampaikan, ya, dipersesuaikan keterangan-keterangannya, dan pasti akan menunjuk, oh, ini fakta yang sebenarnya. Baik, terima kasih sekali lagi Sama-sama, Pak Kasubit Penmas atas waktunya. Ya. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya.